Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, insyaallah video kali ini akan kami sampaikan berkaitan yang telah kami sampaikan yang lalu, bahwa Rasulullah adalah sebagai uswah dalam segala hal, termasuk di dalam akhlak. Khuluqin adim, Rasulullah menjadi akhlak yang agung dan tidak diperintah oleh Allah Rasulullah kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lalu betapa pentingnya juga seorang Luqman Al-Hakim mengenai akhlak ini juga menyampaikan kepada anaknya. Kita akan menyitir sebuah syair yang ditulis oleh Ahmad Syauqi, oleh seorang penulis yang bernama Ahmad Syauqi, menggubah untaian puisi sebagai berikut. Ini berkaitan dengan pentingnya akhlak, terutama penanaman akhlak ini sejak kecil, sejak dini terhadap anak-anak dan anak didik kita. Syairnya adalah demikian. Di antara kebun dan sungai dan keindahan aneka puspa, Muha berjalan riang bersama ayah sang pesiar. Dia melihat batang kurma di kejauhan yang miring di antara pohon yang lain. Lalu dia mengambil seutas tali seraya berkata, "Ayah, tunggulah, kita tegakkan dan mengikatnya dengan pohon di sebelahnya, agar indah dipandang mata." Ayah berkata, "Anakku, pohon itu sudah tua, usianya sudah terlalu lama, sulit untuk ditegakkannya. Kesempatannya pasti telah sirna. Sesungguhnya perbaikan dan pembenahan itu hanya berguna di usia muda. Bila anak kau sia-siakan, maka kecilnya kelak kita. Bila anak kau sia-siakan, masa kecilnya kelak bila sudah besar, hanya sesal yang tersisa." Ditulis oleh seorang penyair bernama Ahmad Syauqi. Ikhwani, betapa pentingnya seperti untaian syair yang kami sampaikan tadi, insya Allah akan kami sampaikan juga bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua, baik sebagai ayah maupun ibu, dan terutama sebagai ayah terhadap anaknya. Insya Allah masalah akhlak ini terutama menyangkut tanggung jawab ayah dalam pendidikan akhlak akan kami sampaikan, yaitu satu, akhlak terhadap Allah yang meliputi penyadaran fitrah, memperkenalkan nikmat Allah, menanamkan rasa muraqabah, sholat, qada dan qadar. Berikutnya adalah akhlak terhadap Rasulullah, para nabi dan malaikat. Ini menyangkut akhlak kepada para nabi, akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak kepada malaikat. Berikutnya akhlak kepada diri sendiri, menyangkut pemberian tanggung jawab, menghindarkan anak dari kebakilan, kecintaan untuk memiliki, menerapkan rasa malu kepada anak, menerapkan rasa takut yang benar kepada anak,
mendidik anak untuk menahan marah, menjauhkan anak dari sifat dusta, menghindarkan anak dari kebiasaan mencuri, menjauhkan anak dari sifat sombong. Berikutnya, akhlak kepada kaum muslim, menyangkut akhlak kepada ulama, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada saudara, akhlak kepada kerabat, akhlak kepada teman, akhlak kepada khodimah atau pembantu, etika berjalan, etika dalam majelis. Berikutnya, akhlak kepada kaum non-muslim, menyangkut kesetiaan dan kebencian, interaksi dengan kaum non-muslim, meniru gaya hidup kaum non-muslim, menyingkap kebohongan kaum non-muslim, berinteraksi dengan para pengingkar, menyeru kepada Allah. Berikutnya adalah akhlak kepada setan, mengenal tipu daya setan, perlindungan anak dari tipu daya setan. Berikutnya, akhlak kepada binatang, tumbuhan dan alam, menyangkut akhlak kepada binatang. Berikutnya, akhlak kepada tumbuhan dan alam. Demikian, mohon maaf, insyaallah akan kami sampaikan waktu-waktu yang akan datang. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.